Kecewa cuy, Bang Adi Darmawan beberkan ke Opung Parbelak, para tersangka ini kapan akan ditahan cuy. Dan kelihatannya agak lumayan lama ya. Ya walaupun kali ini dalam proses pencekalan dan itu pun kurang lebih sekitar 6 bulanan cuy. Nah tapi jangan khawatir cuy, tersangka akan tetap ditahan ya. Selain itu ada seorang netizen bapak-bapak cerdas. Nah kenapa cerdas ya, ternyata video menhan yang dikaitkan dengan bandara di Morowali itu adalah hasil dari pelintiran para kadrun cuy. Nah untuk cari-cari kesalahan Pak Jokowi cuy. Nah untuk hancurkan reputasinya Pak Jokowi cuy. Dan konangan mana cuy. Gagal maning. Nah selengkapnya teman-teman kita tonton video berikut dan semoga bermanfaat cuy. Iya. Gimana nih Bang progresnya? Progresnya saat ini sudah sampai tahap penetapan tersangka, kemudian sudah pencekalan. Siap. Pencekalan untuk semua tersangka. Pencekalan. Jadi kalau sudah sampai ke pencekalan, karena ada dua yang kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak penyidik. Yang pertama adalah keberangkatan seorang Roy Suryo ke Australia. Iya. Yang kedua ada yang belum diperiksa sampai saat ini, itu udah duluan ke luar negeri, tapi katanya sudah balik kan. Nah berinisial ES. Nah itu juga kemarin menjadi hitung-hitungan dari para penyidik. Artinya jangan sampai efisiensi penyidikan serta memudahkan penyidikan ini menjadi terhambat dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang keluar negeri lah dan lain sebagainya. Nah ini menjadi pertimbangan sehingga terjadi. Saya anggap bahwa upaya pencekalan itu adalah upaya paksa. Salah satu masuk ke dalam kategori karena membatasi ruang gerak dari seseorang yang sebagai tersangka terus harus dicekal. Nah pencekalan ini saya anggap itu hal yang bagus, mulai tahapan yang bagus. Namun yang saya lihat saya belum puas kalau saya pribadi sebagai pelapor karena belum dilakukan penahanan. Tetapi saya masih optimis kok. Mudah-mudahan kalau memang kepolisian tidak menahan, ya kita berharap di kejaksaan Bang Opung bisa ditahan. Jadi itu masih bisa. ada opsi Jadi, baru. Dalam tahap 2 bisa saja jaksa melakukan tindakan upaya paksa untuk menahan sampai persidangan. Jadi pencekalannya itu berapa lama? 20 hari ke depan plus diperpanjang 6 bulan. Diperpanjang 6 bulan. Ya. Jadi mari kita sama-sama menunggu 6 bulan lagi ya. Panjang kan? Jadi waktunya 20 hari plus 6 bulan cuy. Nah, masih lama ya kan 6 bulan. Nah pantas aja kok masih bisa warawiri ke rakyat bersuara, podcast itu. Karena ya waktunya 20 hari 6 bulan. Setengah tahun gitu loh cuy. Waduh cukup lama juga sih. Kali kan ya, gak bisa kemana-mana tuh Bang Opung. Bukan masalah gak bisa kemana-mana Bang, gak bisa pura-pura sakit. Iya, karena pada dasarnya pemeriksaan tidak harus dia sakit kemudian diperiksa ketika masih bisa tanya jawab, maka itu bisa dilangsungkan di rumah sakit. Rumah sakit. Jadi nggak bisa menghindar itu. Minimal minum obat warung lah. Iya. Aduh. Jadi kalau bicara tentang kekecewaan masyarakat nih, Bang. Ya. Jadi gini nih, ini netizen ini kemarin itu waktu pemeriksaan ya itu sangat antusias. Antusiasnya itu sampai ada beberapa yang japri saya, mereka sudah siapkan nasi tumpeng, sudah mempersiapkan kambing yang mau diguling. Kambing yang mau diguling, oke. Kalau terjadi penahanan, kan begitu. Ternyata keluarlah ya kepolisian memberikan keterangan bahwasanya tidak terjadi penahanan, ya oleh karena ada saksi ahli yang meringankan. Semua kecewa. Tapi aku tanda tanya, ya. Jadi waktu itu ya. Salah satu YouTuber Vicky tanya sama saya waktu lagi live, Bung menurut Opung bagaimana? Kira-kira ditahan atau enggak? Kalau saya bilang kayaknya perasaan saya enggak ditahan. Gitu ternyata memang betul. Cuman itu cuma tebak-tebakan doang. Tanda tanya bagi saya, ini kalau Roy Suryo apapun informasi ya, apalagi yang menguntungkan mereka, biasanya mereka keluar-keluar. Waktu di luar gedung ya, di luar gedung Polda enggak ada tuh yang mengatakan bahwasanya mereka akan menghadirkan saksi ahli yang meringankan. Kira-kira itu dari mata dari sudut pandang orang awam. Dari Bang Adi sendiri gimana kira-kira? Jadi saya melihat media dan di situ ada peristiwa antara salah satu antara pendukung yang sama ya, itu pendukung Roy Suryo CS, itu terjadi kesepakatan katanya di kantor polisi. Sehingga mereka ribut. Yang satu mengatakan bahwa siapa yang angkat kau ketua? Yang satu mengatakan kan di kantor saya itu mau melakukan rekonsiliasi dan lain-lain sebagainya. Itu terjadi antara katakanlah Mr. R dan
iya. FA. Jadi FA sangat kecewa karena siapa yang tiba-tiba mengangkat R ini sebagai ketua. Terus FA dilarang oleh lawyernya untuk bisa berbicara pada saat keluar dari Polda Metro. Pada saat itu beberapa lawyernya juga menyampaikan kepada saya waktu berjumpa, dia mengatakan bahwa ini tiba-tiba nongol saja untuk berbicara pada konferensi pers itu. Kami pun di dalam tidak mengetahui itu apa yang terjadi di luar sebenarnya. Berarti ini ada pintar-pintaran nih dari FA dan R nih untuk melakukan penyelamatan tertentu kepada orang-orang tertentu. Jadi kalau TT ini kan katanya berkiblat oleh R. Iya. Sementara yang lain itu masih tetap ke FA atau seperti apa, kita nggak ngerti. Terus timbul lagi nih gejolak yang saya lihat di mana ada pencabutan kuasa. Bahkan ada yang meninggalkan kliennya katanya kan. Nah ini kan itu internal mereka saja ini sudah goyang ya. Karena kenapa? 5 ini belum diperiksa Opung. Opung harus tahu bahwa 5 ini pemeriksaan akan panjang. Kenapa saya bilang panjang? Karena dia juga akan mengusulkan ahli. Kita nggak tahu nih bagaimana strategi mereka untuk menghambat tahap penetapan tersangka ini sampai kapan. Karena penetapan tersangka tentu tidak memiliki batas waktu sehingga bisa bermain panjang. Tetapi yang memiliki waktu adalah cekal. Ya, cekal 6 bulan ini. Nah, berarti kepolisian juga harus memiliki target sampai 6 bulan ke depan selesai. Kenapa? Setelah 6 bulan ini selesai, kami berharap pencekalan ini akan meningkat ke tahap penahanan. Karena sudah saya yakin dalam waktu 6 bulan dia bisa merampungkan persoalan ini. Nah, kalau tidak dia bisa perpanjang lagi 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama, kemudian nanti diperpanjang lagi 6 bulan lagi ke depan. Nah itu yang bisa terjadi kalau belum ada penahanan. Sehingga saya anggap 6 bulan pertama kita lihat Pung, apa sih yang menjadi alasan saksi meringankan. Tetapi saksi meringankan di sini posisinya ya tidak mungkin meringankan dan menghilangkan. Beda ya, menghilangkan dengan meringankan. Meringankan itu katakanlah meringankan terhadap pasal-pasal tertentu yang dia akan bantah, yang dia akan ingkari. Tetapi polisi tidak melihat itu. Polisi itu fakta penyidikan. Kalau fakta penyidikannya sudah firm, dia tidak mungkin beracu pada pendapat hukum lagi. Tetapi tetap diterima sebagai bahan nanti di peradilan. Nah ini pasti alamatnya kalau saya bisa baca akan masuk ke peradilan. Kecuali terjadi restoratif justice atau upaya penyelesaian perkara melalui restoratif. Nah, itu yang bisa menyelamatkan mereka. Tetapi apakah ini juga bisa? Kecil sekali kemungkinannya. Karena jadi jalan satu-satunya untuk Roy Suryo CS ini selamat dari tersangka, selamat dari hukuman yang dibebankan kepada mereka itu ketika ada mediasi restoratif justice. Itu ada damai. Pihak Roy Suryo CS minta maaf ke kubu Pak Jokowi ya. Tapi pertanyaannya apakah Roy Suryo CS ini mau ya kan? Kemungkinan besar kan ini mustahil karena ya kalau Pak Jokowi meminta maaf ke Roy Suryo itu kemungkinan yang mereka inginkan cuy. Tapi ya kita lihat siapa yang dituduh, siapa yang minta maaf, siapa yang memfitnah, siapa yang minta maaf. Ya masa mau nyolong barang terus yang dicolong, yang korbannya minta maaf ke maling kan nggak bisa gitu loh. Kocak deh. Jadi gimana menurut teman-teman soal ini? Jadi gimana para kadrun? Parah. Saya melihat Roy Suryo CS ini justru dia maunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai korban yang berminta maaf. Ini kan yang salah. Artinya pendapat-pendapat seperti ini yang tidak memungkinkan. Nggak mungkin loh. Masa saya korban misalkan ya katakanlah seperti itu. Terus saya pula yang harus minta maaf kan lucu. Saya yang dicolong motornya, saya yang harus minta maaf kepada pencurinya. Maaf ya dicolong kan. Satu hal yang nggak mungkin kan. Betul. Nah itu yang menjadikan itu hal yang tidak mungkin. Nah jadi kemarin ya ada miskomunikasi yang saya perhatikan, pernyataan dari si AK ya kan mengatakan bahwasanya tidak bisa mediasi. Ya, saya tidak izinkan ada mediasi. Siapa yang mengangkat dirinya ketua? Kan begitu. Sementara FA yang waktu itu ada di dalam ruang audiensi, dia itu menyampaikan bahwasanya mediasinya itu bukan mediasi antara timnya Jokowi, kubu Jokowi Widodo dengan kubu mereka. Maksudnya mediasi antara pihak kepolisian dengan pihaknya Roy Suryo CS. Nggak bisa. Kan begitu. Itu dari FA. Nah, coba Bang terangin dulu. FA ini menjadi tanda tanya dong. Kenapa harus memediasi antara pihak kepolisian dengan dia? Polisi itu tidak bisa dimediasi. Dia adalah objek yang netral nanti di dalam restoratif.
Karena ini tidak berdiri sendiri. Bukan yang dilaporkan ini ada korbannya. Bukan narkoba. Benar. Bukan kejahatan terorisme ya yang bersifat extraordinary crime yang lawannya adalah aparatur. Nah, yang lucunya ini kan ada korbannya. Terus kita mau restoratif dengan polisi, polisi merestoratif sendiri, terus Pak Jokowi dilupakan gitu ya. Nah, ini sesat. Jadi saya anggap bagus juga AK mengatakan bahwa tidak boleh jadi ketua karena AK mendorong ini sampai ke pengadilan kan. Betul. Artinya kalau perlu memang AK juga mendorong kalau memang salah dia punya klien ya penjarakan aja kan. Yang lalu yang saya lihat AK juga bagus. Artinya dia konsisten dalam pembelaan. Bahwa kemudian kalau misalkan RS Roy Suryo CS itu memang Roy Suryo itu bersalah, ya sudah hukum setinggi-tingginya. Nah, pengacara model begini kita patut sampaikan bahwa ini pengacara hebat sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak berpihak kepada kesalahan. Jadi semua resiko kembali kepada klien. Artinya gini, Roy Suryo kalau membohong nanti misalkan dia dijatuhi hukuman yang tinggi, dia nggak boleh menyalahkan AK. Kenapa? Karena terbukti fakta peradilan kamu yang berbohong ternyata kamu membohongi kami. Sehingga pembelaan itu tidak maksimal. Iya dong. Tapi RH komplain kan? Maunya ya memang sih secara etika sebagai sahabat, sebagai seorang advokat ya, kalau saya ya misalkan ada sahabatnya, tolong dong pengacaranya bagaimana safe terhadap kliennya. Itu sahabat kepada kliennya misalkan. Itu memang rata-rata sebagai seorang pengacara memang wajib membela dan safe terhadap kliennya. Tetapi pada saat ini akan lebih memahami itu. Kenapa saya bilang lebih memahami? Karena dia tahu bahwa apa yang diyakini 1 juta % menurut Rismond dan Roy Suryo itu menjadi acuan dia. Sehingga AK ini nggak mungkin bisa jadi tersangka. Kenapa saya bilang nggak bisa jadi tersangka? Karena tidak ada ucapan-ucapan dia yang tidak berdasar kliennya. Jadi kalaupun kliennya nanti dihukum berat, dia nggak salah. Karena dia mempercayai kliennya 100%. Makanya pada saat pendidikan advokat biasa saya sampaikan ngajar. Saya ngajar itu selalu sampaikan bahwa kalau menjadi advokat, kita harus mengetahui klien kita. Dia suruh membuka semua apa yang menjadi rahasia dia. Apa yang menjadi masalah dia, karena di dalam advokat itu ada rahasia. Rahasia itu tidak bisa diungkapkan. Dan kemudian yang kita bahas oleh Pak Safri adalah yang ada di Kabupaten Morowali tentang Bandara Morowali hingga bikin geger. Ngomong Pak Sapri. Pak Sapri itu ngomong udah benar dalam konteks. Pak Sapri itu ngomong dalam konteks simulasi gitu loh. Konteksnya itu simulasi. Jadi perumpamaan nih, umpama begini, pengenangan begini. Itu namanya simulasi pemadam kebakaran, simulasi kapal tenggelam. Ini simulasi kalau negara begini. Nah, itu namanya simulasi. Tapi dipotong videonya itu dipelintir oleh golongan-golongan orang pembenci Jokowi dijadikan hoax untuk menyudutkan Pak Jokowi. Seperti kereta cepat gagal, seperti pagar laut gagal, sekarang akhirnya menjadi pagar beton permanen. Begitu ceritanya itu sebenarnya. Nih, saya punya video lengkapnya nih, simak baik-baik. Biar paham, biar pinter dikit nih lihatin ya. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Betul. Top itu, bener, sip. Di Morowali, sebagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Oh, paham. Konteksnya itu adalah simulasi, bro. Bukan beneran. Tapi videonya digoreng, dipotong, digoreng nih. Tentang simulasinya dia nggak munculin, yang seolah-olah itu beneran gitu. Jadi lagian kalau nurutin kadrun itu, bro,
negara bangsa ini nggak akan maju apa. Ada pembangunan itu nggak boleh, pembangunan itu bikin tol katanya meter enak dimakan, bikin kereta cepat nggak boleh, bangun apa pun nggak boleh bro. Kita bisa jadi kayak Afghanistan itu. Kalau ada orang bangun apa-apa, geger ribut aja dia. Terus itu semuanya dihubung-hubungkan dengan bandara-bandara yang ada di Morowali. Bandara di sana itu banyak bro. Kalau salah ada 2. Satu memang milik pemerintah, yang satunya milik swasta. Yang swasta pengaturannya tentu aja beda dengan pengaturan bandara yang milik pemerintah. Dia nggak ada bea cukai, nggak ada ini karena memang domestik, nggak ada ke luar negerinya. Betul. Di mana di situ memang ada sebuah bandara dan sebenarnya bandara ini sudah lama loh Mas Yesu. Jadi diresmikan pada bulan Oktober 2019. Itu ada di Industrial Morowali. Nah justru ini nih orang-orang begini nih yang nggak bisa diajak maju. Jadi ada kita punya industri yang maju, yang punya bandara yang dia nggak mau bro, nggak mau bikin bikin pangkalan di bulan atau di Mars, pangkalan di kawasan industri aja mereka geger bro, ribut dengan sendirinya. Memang bangsa-bangsa ini nggak bisa diajak maju, bangsa katrok. Pokoknya apapun masalahnya Jokowi yang salah. Nah kalau goblok ya tolol gue guys. Gerwani ya guys ya, gerwani ya kayak gue contoh-contoh gerwani Her Subenu karo siji maning guys, apa kayak wanita jajal ya guys. Tapi menang-menang kayak profesor ya guys ya. Ya itulah profesor punya ilmu yang disalahgunakan. Soalnya apa? Otak kayak tai ya guys ya, pucluk ya guys. Guys yang benar kayak jelang. Hoax Jokowi resmikan bandara milik EMIP. Ini faktanya. Di tengah riuhnya pemberitaan, satu isu kembali mencuat dari Morowali. Isu yang menyebar cepat namun menyimpan kekeliruan mendasar. Hoax yang menuduh Presiden Joko Widodo meresmikan bandara milik korporasi MIP. Hari ini, fakta harus dipulihkan. Pengamat ITB Muhammad Abdul Qadir Martoprawiro menjelaskan hal yang kerap dilupakan adalah Morowali punya 2 bandara. Dan disinilah sumber kebingungan publik yang kemudian dimanfaatkan sebagian pihak. Bandara pertama, Bandara Maleo Morowali atau Bandara Bungku. Bandara milik pemerintah dibangun dengan APBN dan APBD, dikelola penuh oleh Kementerian Perhubungan. Inilah bandara umum, bandara negara, tempat imigrasi, bea cukai, TNI Polri hadir dan bekerja sebagaimana mestinya. Runway 1.400 meter, terminal sipil, semua sesuai standar dan terbuka untuk operasional publik. Inilah bandara yang diresmikan Jokowi pada 2018. Bandara negara, bandara resmi, bandara publik. Lalu ada bandara kedua, Bandara MIP, bandara swasta milik Konsorsium Indonesia Tiongkok. Statusnya bukan bandara umum, melainkan private airstrip, bandara khusus untuk kebutuhan internal industri. Bandara ini bukan bandara internasional, tidak boleh menerima penerbangan dari luar negeri tanpa izin khusus. Tidak wajib menyediakan imigrasi dan bea cukai, karena memang tidak ditujukan untuk penerbangan internasional atau lalu lintas umum. Akses publik dibatasi, operasionalnya terkontrol, dan tetap berada di bawah pengawasan negara. Izin operasi, flight approval, hingga pengawasan keselamatan. Artinya jelas, orang asing tidak bisa mendarat langsung ke bandara MIP dari luar negeri. Mereka harus masuk terlebih dahulu melalui bandara internasional resmi, baru kemudian terbang domestik ke Morowali. Tidak ada jalan pintas, tidak ada akses bebas, tidak ada keluar masuk tanpa kontrol negara. Pernyataan itu tegas dibantah oleh Abdul. 2 bandara berbeda, tujuan berbeda, status berbeda, tapi sengaja dicampur aduk, hingga memunculkan hoaks yang menyesatkan. Yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali, bandara negara, bukan bandara MIP, bukan bandara swasta, dan bukan fasilitas korporasi. Di tengah derasnya informasi, tugas kita satu, memisahkan fakta dari manipulasi, meluruskan hoaks, adalah menjaga kewarasan publik. Weh, tongokna, krungu apa? Nah, jadi sekian video kali ini cuy, semoga bermanfaat. Disclaimer dulu, tidak ada maksud tertentu menyudutkan pihak manapun. Ini murni adalah opini sudut pandang pribadi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.